'cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody's Halo pencinta sastra, perkenalkan nama saya Muhammad Aldo dari program studi Sastra Indonesia Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan ke kalian semua apa itu aliran transformasional generatif. Aliran transformasional generatif ialah teori bahasa yang diciptakan oleh ahli linguistik Noam Chomsky pada tahun 1957 lewat bukunya yaitu Syntactic Structures. Teori ini seperti revolusi karena mengubah pandangan kita tentang bahasa. Sebelumnya orang pikir bahasa cuma hasil kebiasaan atau tiru-meniru seperti aliran strukturalisme dan behaviorisme, tapi Chomsky bilang bahasa itu kemampuan bawaan manusia dari sejak lahir. Setiap orang punya alat di otak bernama Language Execution Device atau LED yang bikin kita bisa paham dan bikin kalimat baru tanpa batas. Meski aturannya cuma sedikit karena bisa menghasilkan banyak kalimat, teori ini disebut generatif. Teori ini juga dikenalkan dua lapisan utama, yaitu satu, struktur dalam deep structure dan struktur luar surface structure. Struktur dalam itu makna dasar dan hubungan kata yang abstrak seperti subjek, predikat, dan objek. Struktur luar itu bentuk kalimat yang kita lihat atau dengar. Antara keduanya ada aturan transformasional yang ubah bentuk tanpa ganti makna. Jadi, bahasa bukan cuma ucapan, tapi proses dan pikiran yang kognitif. Itu pula ada ciri-ciri utama yaitu satu, dua tingkat struktur. Struktur dalam makna dasar dan hubungan logis seperti siapa yang lakukan apa. Ini abstrak dan ada di pikiran. Struktur luar itu bentuk nyata kalimat. Aturan transformasi ubah dari dalam ke luar. Contoh, Ali pukul Budi aktif. Jadi Budi dipukul Ali pasif. Bentuk beda namun maknanya sama. Yang kedua, generatif. Kita bisa bikin kalimat tak terbatas dari aturan sedikit. Bahasa bukan cuma tiru, tapi kreatif. Orang bisa paham kalimat baru tanpa hafal semuanya dulu. Selanjutnya, kemampuan bawaan dan tata bahasa universal. Semua manusia lahir dengan kemampuan bahasa sama. Meski bahasanya berbeda, semua bahasa punya pola dasar serupa karena otak kita yang mirip. Ini disebut tata bahasa universal, prinsip dasar dari semua bahasa. Yang keempat yaitu fokus pada sintaksis. Teori ini dilihat bagaimana kata disusun menjadi suatu kalimat sintaksis. Bukan cuma bunyi atau arti kata. Ini bantu analisis struktur kalimat yang kompleks. Dari ciri ini, bahasa dipandang sebagai sistem mental yang teratur, bukan cuma alat bicara. Ini cerminan kemampuan pikir seorang manusia. Selanjutnya yaitu contoh penerapan. Teori ini sering dipakai, analisis sintaksis, jelasin bagaimana kalimat diubah dan diubah. Transformasi aktif ke pasif, struktur dalam Ali pukul Budi, hubungan dasar Ali sebagai pelaku, struktur luar Budi dipukul Ali, ubah posisi tambah di dan oleh, makna tetap sama. Pernyataan ketanya, struktur dasar, kamu belajar, struktur luar, apakah kamu belajar, tambah apakah di depan, ini tunjukkan proses pikiran bikin pertanyaan. Yang selanjutnya yaitu gabung kalimat. Kalimat dasar, dia baca buku ditambah dia tulis catatan, hasilnya dia baca buku dan nulis catatan. Gabung dengan dan. Ini bikin kalimat majemuk yang sederhana.
Selanjutnya, analisis kesalahan. Kalau orang bilang buku dibaca dia yaitu salah, itu karena transformasi pasif belum benar. Seharusnya buku dibaca olehnya. Teori ini jelasin kesalahan sebagai proses mental yang kurang sempurna. Penerapan ini bantu paham proses otak saat bahasa, dari analisis kalimat sampai ajar bahasa atau riset pemerolehan bahasa anak. Kesimpulan yang kita dapat yaitu aliran transformasional generatif fokus pada kemampuan bawaan manusia bikin bahasa lewat transformasi struktur dalam keluar. Ciri utamanya yaitu kreativitas, aturan universal, dan hubungan bentuk makna. Teori ini bantu paham struktur bahasa sebagai bagian pikiran, bukan cuma komunikasi. Ini jadi dasar linguistik modern dari teori sampai praktik seperti ajar bahasa dan penerjemahan. Nah, jadi sekianlah pengertian yang saya bisa rangkum dari aliran transformasional generatif. Saya harap yang menonton ini bisa memahami apa itu transformasional generatif dengan mudah. Karena kita sama-sama pemula, saya harap kalian bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.